Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Afkari Nafilah, NIM T 2019-3005. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi aliran idealisme filsafat dalam program studi manajemen pendidikan Islam atau MPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi aliran idealisme filsafat dalam program studi manajemen pendidikan Islam atau MPI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertiannya aliran idealisme. Apa yang dimaksud aliran idealisme itu? Aliran idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Idealisme menganggap bahwa yang konkret hanyalah bayang-bayang yang terdapat dalam akal pikiran manusia. Metode yang digunakan dalam aliran ini adalah metode dialektik, syarat dengan pemikiran, perenungan, dialog, dan lain-lain. Sedangkan kurikulum yang digunakan dalam aliran ini adalah pengembangan kemampuan berpikir dan penyiapan keterampilan bekerja melalui pendidikan. Idealisme merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia, sehingga sesuatu itu dapat terwujud atas dasar pemikiran manusia. Dalam pendidikan, idealisme merupakan suatu aliran yang berkontribusi sangat besar demi kemajuan pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada metode dan kurikulum yang digunakan. Idealisme mengembangkan pemikiran peserta didik agar mampu menggunakan akal pikirannya atau idenya dengan baik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saddam Hussein, NIM T 2019-3047 dari kelompok 2. Di sini saya akan menerangkan tentang aliran filsafat dalam program studi manajemen pendidikan Islam. Saya di sini menjelaskan latar belakang aliran idealisme. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato. Plato menyatakan bahwa alam cita-cita itu adalah yang merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanya berupa bayangan saja dari alam ide. Aristoteles memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide sebagai suatu tenaga yang berada dalam benda-benda dan menjalankan pengaruhnya dari benda itu. Pada zaman Aflatun, para filosof yang mengakui aliran serba dua atau dualisme seperti Descartes dan Spinoza yang mengenal dua pokok yang bersifat kerohanian dan kebendaan, maupun keduanya mengakui bahwa unsur kerohanian lebih penting daripada kebendaan. Dengan adanya hal itu, muncul berbagai gagasan-gagasan baru ke dalam lini budaya bangsa Athena. Gagasan-gagasan baru tersebut dapat mengarahkan warga Athena untuk mengkritisi pengetahuan dan nilai-nilai tradisional. Saat itu pula muncul kelompok baru dari kalangan pengajar atau para sofis. Ajarannya memfokuskan pada individualisme karena mereka berupaya menyiapkan warga untuk menghadapi peluang baru terbentuknya masyarakat niaga. Penekanannya terletak pada individualisme. Hal itu disebabkan karena adanya pergeseran dari budaya komunal masa lalu menuju relativisme dalam bidang kepercayaan dan nilai. Aliran filsafat Plato
dapat dilihat sebagai suatu reaksi terhadap kondisi perubahan terus-menerus yang telah meruntuhkan budaya Athena lama. Ia merumuskan kebenaran sebagai suatu yang sempurna dan abadi atau internal. Dan sudah terbukti bahwa dunia eksistensi keseharian senantiasa mengalami perubahan. Ada dua penganut idealis abad 20 yang telah berjuang menerapkan idealisme dalam bidang pendidikan modern. Antara lain yang pertama Donald Butler dan Herman H. Horne. Sepanjang sejarah, idealisme juga berkait dengan agama karena keduanya sama-sama memfokuskan pada aspek spiritual dan keduniawian lain dari realitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sulistiani akan menjelaskan tentang macam-macam idealisme. Idealisme di sini dibagi menjadi 3, yaitu idealisme subjektif, objektif, dan personal. Yang pertama itu idealisme subjektif. Idealisme ini berpendapat bahwa akal, jiwa, dan persepsi merupakan segala yang ada. Objek pengalaman bukanlah benda material, tetapi persepsi. Oleh karena itu, benda-benda seperti bangunan hanya ada dalam akal yang mempersepsikannya. Yang kedua yaitu idealisme objektif. Bagian alam tercakup dalam suatu tata tertib yang meliputi segala sesuatu yang disebut dengan ide, yaitu akal yang mutlak atau absolute means. Sebagai esensi dari alam adalah keseluruhan jiwa yang diobjektifkan. Jika Plato mengatakan bahwa ide adalah berada di luar alam atau ide of God transcendental, maka Hegel berpendapat bahwa hakikat berada pada ide itu sendiri, dan ide itu tidak lagi berada di luar alam, tetapi sudah masuk dalam diri manusia atau ide internal human. Yang ketiga yaitu idealisme personal. Idealisme ini muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Menurut aliran ini, realitas dasar bukanlah terletak pada pemikiran yang abstrak, akan tetapi terletak pada seseorang atau sesuatu jiwa pada seorang filosofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiko Nurhamidah, T 2019-3006. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh idealisme. Yang pertama yaitu Plato. Menurut Plato, kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencari sebuah kebenaran. Yang kedua yaitu Immanuel Kant. Ia menyebut filsafat idealisme transendental atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu adalah forum intuisi kita. Yang ketiga yaitu Pascal. Pemikiran filsafat Pascal mengemukakan pengetahuan diperoleh melalui dua jalan. Pertama menggunakan akal dan kedua menggunakan hati. Dan manusia besar karena pikirannya, namun ada hal yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia, yaitu pikiran manusia itu sendiri. Menurut Pascal, manusia adalah makhluk yang rumit dan kaya akan variasi serta mudah berubah pikirannya. Yang keempat yaitu J.G. Whitted. Filsafat disebut ajaran ilmu pengetahuan. Secara sederhana, pemikiran Whitted, manusia memandang objek benda-benda dengan indranya. Dalam mengindra objek tersebut, manusia berusaha mengetahui yang dihadapinya, maka berjalannya proses intelektualnya untuk membentuk dan mengabstraksikan objek itu menjadi pengertian seperti yang dipikirkan. Yang kelima yaitu Schelling. Schelling telah matang menjadi seorang filsuf di saat dia masih amat muda, pada tahun 1798 Masehi, dalam usia 23 tahun.
Ia telah menjadi guru besar di Universitas Jena. Dia adalah filsufus idealis Jerman yang telah meletakkan dasar-dasar pemikiran bagi perkembangan idealisme ilegal. Inti dari filsafat Schelling yang mutlak atau rasio mutlak adalah sebagai identitas murni atau indiferensi, dalam arti tidak mengenal perbedaan antara yang subjektif dengan yang objektif. Yang terakhir yaitu Hegel. Ia belajar teknologi di Universitas Tübingen dan pada tahun 1791 memperoleh gelar doktor. Inti dari filsafat Hegel adalah konsep Geist atau roh atau spirit, suatu istilah yang diilhami oleh agamanya. Ia berusaha menghubungkan yang mutlak dengan yang tidak mutlak. Yang mutlak itu roh atau jiwa, menjelma pada alam, dan dengan demikian sadarlah ia akan dirinya. Roh itu adalah intinya ide atau pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Sifa, NIM T2019-3004. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang esensi aliran idealisme. Idealisme merupakan aliran filsafat pada abad modern. Idealisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu idealism, dan kadang juga dapat istilahnya mentalisme atau materialisme. Istilah ini pertama kali digunakan secara filosofis oleh Leibniz pada awal abad ke-18. Leibniz memakai dan menerapkan istilah ini pada pemikiran Plato secara bertolak belakang dengan materialisme Epikuros. Idealisme ini merupakan kunci masuk hakikat realitas. Ada pendapat lain mengemukakan bahwa idealisme berasal dari bahasa Latin, yaitu idea, yang artinya gagasan, ide, dan sebuah mental. Intinya, idealisme adalah suatu penekanan pada realitas ide, gagasan, pemikiran, akal fikir, atau kedirian daripada sebagai suatu penekanan pada objek-objek dan material. Hal itu sangat berlawanan dengan materialisme yang berpendapat bahwa materi adalah nyata ada, sedangkan akal fikir atau mind adalah sebuah fenomena pengiring. Konsep filsafat menurut aliran idealisme terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ontologi idealisme. George Knight mengemukakan bahwa realitas bagi idealisme adalah dunia penampakan yang ditangkap melalui kecerdasan akal pikiran atau mind. Dunia akal fikir terfokus pada ide gagasan yang lebih dulu ada dan lebih penting daripada dunia empiris indrawi. Para penganut idealisme berpendapat bahwa seseorang haruslah telah mempunyai ide tentang kursi dalam akal pikirannya sebelum ia dapat membuat kursi untuk diduduki. Namun, menurutnya yang ditekankan adalah bahwa yang utama ialah dunia ide, karena dunia materi tidak akan pernah ada tanpa terlebih dahulu ada dalam tataran ide. Yang kedua, epistemologi idealisme. Kunci untuk mengetahui epistemologi idealisme terletak pada metafisika mereka. Ketika idealisme menekankan realitas dunia ide, akal fikir, dan jiwa, maka pada dasarnya adalah suatu penjelajahan secara mental, menjerap ide-ide, gagasan, dan konsep-konsep. Yang ketiga, aksiologi idealisme. Aksiologi idealisme berpikir kuat pada cara metafisiknya. Menurut George Knight, jagat raya ini dapat dipikirkan dan direnungkan dalam kerangka makrokosmos atau jagat besar dan mikrokosmis atau jagat kecil. Dari sudut pandang ini, makrokosmos dipandang sebagai dunia akal fikir absolut, sementara bumi dan pengalaman-pengalaman sensori dapat dipandang sebagai bayangan dari apa yang sejatinya ada. Yang keempat, yaitu metafisika idealisme. Ialah secara absolut, kenyataannya yang sebenarnya adalah spiritual dan rohaniah, sedangkan secara kritis yaitu adanya kenyataan yang bersifat fisik dan rohaniah, tetapi kenyataan rohaniah yang lebih berperan.
Yang terakhir yaitu humanologi idealisme. Ialah jiwa dikaruniai kemampuan berpikir yang dapat menyebabkan adanya kemampuan memilih. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip idealisme. Yang pertama, menurut idealisme bahwa realitas tersusun atas substansi sebagaimana gagasan atau ide, spirit. Yang kedua, realitas dan kenyataan yang tampak di alam ini bukanlah kebenaran yang hakiki, melainkan hanya gambaran. Yang ketiga, yaitu idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh atau sukma lebih berharga dan lebih tinggi daripada materi bagi kehidupan manusia. Yang terakhir, idealisme berorientasi kepada ide-ide yang teosentris atau berpusat kepada Tuhan, jiwa, spiritualitas, hal-hal yang ideal atau sebacita, dan kepada kebenaran yang mengandung kebenaran mutlak. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rurozen, NIM T 20193046. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan aliran idealisme dalam pendidikan. Idealisme berasal dari bahasa Inggris yaitu idealis. Idealisme adalah suatu aliran yang menyatakan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme mempunyai argumen epistemologis tersendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh yang mengajarkan bahwa materi tergantung pada spirit tidak disebut idealis karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Idealisme juga didefinisikan sebagai suatu ajaran, faham, atau aliran yang menganggap bahwa realitas ini terdiri atas ruh-ruh atau jiwa, ide-ide, dan pikiran atau yang sejenis dengan itu. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat, kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato, yang menyatakan bahwa alam idea itu merupakan kenyataan yang sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam idea itu. Idealisme diambil dari kata idea yang bermakna sesuatu yang nadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk atau menempati sebuah ruang. Selanjutnya yaitu aliran filsafat idealisme dalam pendidikan itu menekankan pada upaya mengembangkan bakat dan kemampuan peserta didik sebagai aktualisasi potensi yang dimilikinya. Untuk mencapainya diperlukan pendidikan yang berorientasi pada penggalian potensi dengan memadukan kurikulum pendidikan umum dan pendidikan praktis. Kegiatan belajar terpusat pada peserta didik dan yang dikondisikan oleh tenaga pendidik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.